Aku bukan orang yang mudah percaya dengan hal mistis. Tapi apa yang aku alami di tahun 2021 membuatku sadar bahwa tidak semua yang tidak terlihat bisa diabaikan. Namaku Riko, dan ini kisahku. Kisah nyata yang membuat hidupku tak pernah sama lagi. Setelah menikah dengan Vina, kami memutuskan untuk tinggal terpisah dari orang tua. Lokasi kerja kami sama-sama di Bekasi, jadi kami mencari rumah kontrakan kecil yang dekat dengan akses transportasi. Pencarian berlangsung selama seminggu sampai akhirnya kami menemukan rumah itu. Dari luar, rumahnya biasa saja. Terletak di ujung gang kecil yang sepi, dikelilingi pohon mangga dan pagar besi berkarat. Bentuk rumah itu seperti huruf L terbalik, cat tembok kusam, dan jendela besar tua yang menghadap ke jalan. Pemiliknya, Pak Jaja, seorang pria tua dengan mata sayu dan nada bicara lambat. Ia seperti terburu-buru menyewakannya. Tak banyak tanya. Bahkan saat kami minta tur, ia cuma bilang, ambil aja kuncinya, rumah itu nungguin kok. Aku pikir itu hanya lelucon orang tua. Kami pindah di awal bulan Maret. Hari itu cerah, dan aku ingat Vina berkata, akhirnya kita punya tempat sendiri. Wajahnya bersinar. Aku juga senang, meski dalam hati merasa rumah itu seperti menatapku kembali. Malam pertama, kami tidur nyenyak. Tidak ada gangguan. Tapi mulai malam ketiga, suara-suara itu muncul. Awalnya seperti langkah kaki di teras. Lalu seperti seseorang menarik kursi di ruang tamu. Aku berpikir itu suara tetangga. Sampai aku sadar, rumah itu berdiri sendiri. Kanan kirinya kosong. Tidak ada orang. Vina mulai sering terbangun jam 2 atau 3 pagi. Kadang ia bilang seperti ada yang memperhatikan dari pojok ruangan. Kadang ia mengigau dan mengulang kata-kata aneh. Jangan gali. Jangan buka. Aku tidak langsung panik. Mungkin efek pindahan, pikirku. Tapi kemudian kejadian-kejadian itu semakin nyata. Pertama, semua cermin di rumah mulai berembun sendiri, padahal tidak ada uap. Dan di tengah embun itu, seperti ada bekas telapak tangan, kecil, seperti tangan anak-anak. Kedua, lampu dapur sering berkedip lalu mati, dan nyala sendiri. Kami ganti saklar, ganti bohlam, tetap sama. Ketiga, suatu malam, saat aku baru selesai mandi, aku lihat Vina berdiri di depan pintu kamar mandi. Aku panggil, tapi ia tidak menjawab. Diam. Lalu ia masuk ke kamar. Tapi saat aku ikut menyusul, Vina ternyata masih tidur di tempat tidur. Siapa yang tadi berdiri di depan kamar mandi? Aku mulai mencatat semua kejadian. Ada pola. Hampir semua terjadi antara jam 1.45 sampai pukul 3.05 pagi. Puncaknya adalah malam ketika listrik mati total, dan dari arah dapur terdengar suara anak kecil bernyanyi pelan. Ibu di dapur, bapak di luar, aku di tanah, tidur sendiri. Suara itu jelas, lembut, tapi mengerikan. Gudang belakang. Aku akhirnya memutuskan membongkar gudang kecil di belakang rumah. Tempat bau aneh selalu berasal. Saat membongkar lantai tanahnya, aku menemukan sesuatu. Pertama, boneka kecil tanpa mata. Kedua, baju anak-anak dengan noda kering berwarna kecoklatan. Ketiga, tulang-tulang kecil, panjangnya sekitar 20 hingga 30 cm. Beberapa masih berlumur tanah hitam pekat. Bukan tulang ayam, terlalu rapi. Dan ada sesuatu yang lebih mengerikan, pecahan tengkorak kecil. Aku langsung muntah. Vina histeris. Kami segera hubungi ketua RT dan kepolisian. Tapi sebelum proses evakuasi selesai, malam itu kami alami gangguan yang paling parah. Teror malam. Sekitar jam 2 pagi, kami dikurung dalam rumah. Pintu depan dan belakang terkunci sendiri, meski kunci tergantung. Jendela menutup keras. Semua lampu padam. Suara tangisan terdengar di dinding kamar. Lalu suara denting sendok jatuh di dapur. Lalu, ketukan pelan di pintu kamar. Vina menangis. Aku berdiri, membawa pisau dapur. Ketukan terus berlanjut. Tok tok tok. Lalu suara kecil seperti napas anak kecil. Kak, aku belum keluar, aku masih di sini. Pintu terbuka pelan. Dan kami melihatnya. Anak perempuan, sekitar umur 5-6 tahun, berdiri tanpa alas kaki, rambut panjang menutup wajahnya, dan mengenakan baju compang-camping. Di lehernya, bekas luka hitam melingkar, seperti bekas dicekik.
Ia hanya berdiri, lalu tersenyum, meski wajahnya tidak punya mata. Aku terjatuh. Saat itulah seluruh rumah bergetar. Piring pecah di dapur. Foto pernikahan kami jatuh. Suara-suara muncul dari setiap sudut. Tangisan, tawa perempuan, bunyi kayu patah, dan derap langkah di plafon. Kami teriak, menangis, membaca doa dengan suara bergetar. Hingga, tiba-tiba semuanya hening. Pagi datang, dan rumah kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Kebenaran yang disembunyikan. Setelah investigasi berjalan selama 2 minggu, pihak kepolisian mengkonfirmasi. 3 tahun sebelum kami tinggal, pemilik rumah, Pak Jaja, sempat mengontrakannya pada seorang wanita bernama Sri. Sri memiliki anak tiri, dan konon ia kerap menyiksa anak itu diam-diam. Suatu malam, anak tersebut hilang. Sri mengaku anaknya kabur. Beberapa hari kemudian, Sri ditemukan gantung diri di gudang. Polisi tidak pernah temukan jasad anak itu, sampai aku yang menemukannya. Pak Jaja tahu semuanya. Tapi ia tetap menyewakan rumah itu, karena ia mengaku, kalau rumah itu kosong, anaknya marah. Rumah itu sekarang digaris polisi. Tidak ada yang menempati. Tapi sesekali, menurut warga sekitar, mereka masih mendengar suara tangisan dari dalam. Dan malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, akan terdengar suara kecil dari dalam rumah. Aku belum keluar.